Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita menyimak dibacain berita berikut ini. Silakan Bung Kameramen. Baik, terima kasih Bung Alfian. Kali ini kita akan baca berita kabar duka lagi Bung Alfian. Ini 6 September 2022 dari kompas.com. Judulnya, Santri Gontor tewas dianiaya. Kemenak, kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Pihak Kementerian Agama buka suara soal penganiayaan seorang santri pesantren Gontor, Jawa Timur. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak Waryono Abdul Ghafur mengatakan, kekerasan tidak bisa ditoleransi apapun alasannya. Nah, ini Bung Alfian, untuk respon awalnya bagaimana Bung Alfian? Karena saya melihat di kolom komentar di beberapa portal berita atau di Instagram, itu malah ujungnya meminta Gontor itu dibubarkan karena kasus ini Bung Alfian. Pertama, buat pejabat Kemenak, saya sangat setuju dengan Anda menyatakan tidak dibenarkan adanya kekerasan. Iya. Tetapi kok nggak ada suara waktu 6 laskar FPI dibunuh dengan sadis. Ya, rasanya itu juga saya ingatkan kembali. Anda Muslim, Anda tokoh Islam dari Kementerian Agama, sebaiknya Anda punya, ketika manusia itu kan sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Betul. Kalau ada manusia dizolimi, dijahati, dibunuh segala macam, itu harus menjadi satu catatan dilihat dengan kacamata yang sama. Iya. Saya tidak mendengar sehuruf pun, seangin pun dari ucapan orang-orang yang ada di kementerian Anda. Nah, yang berhubungan dengan adanya mengarah itu kejauhan. Saya pikir kejauhan ya. Netizen-netizen ini patut diduga menurut pernyataan Ustadz Abdul Somad, kalau orang yang menunjukkan kebencian kepada Islam, instansi Islam, institusi Islam, patut diduga dia adalah anak atau cucu PKI. Betul. Karena itu tidak bisa dibantah. Kenapa mesti lalu cepat-cepat ujung-ujungnya bubarin Gontor? Iya, kita betul. dari tadi ngebahas soal gereja, nggak kita suruh bubarin gereja. Iya, benar. Atau kasus polisi kita nggak suruh bubarin kepolisian. Artinya kita fair saja. Kalau ada kesalahan, dilokalisir kesalahannya, dilihat sebabnya apa, yang salah siapa. Kalau memang dianggap itu memenuhi prosedur hukumnya, ya lakukan tindakan hukum. Jangan orang udah jelas berbuat salah nggak ditahan-tahan, kan gitu kan juga jadi pengetahuan yang membuat orang nggak asik gitu. Betul. Orang berbuat kriminal kok, yang orang ibu-ibu aja cuman ngambil semangka sepotong aja di penjara, dimasukin sama bayinya, ini udah jelas kriminal dengan posisi tersangka. Betul tuh Bung Alfian, saya setuju. Ya ini kan kasuistik lah ya, yang pelakunya itu bisa dihukum, bisa diapakan, dan perlu ditelusuri sebab kejadian ini. Nah Bung Alfian, pesantren-pesantren di Indonesia menurut saya sudah banyak yang menghilangkan kekerasan Bung Alfian. Saya sebagai lulusan pesantren, ya pernah lah mengalami, ya memang kalau kekerasan itu saya lihat ada yang pesantren saya lihat mentoleransi hanya sekedar fisik Bung Alfian, dalam artian push up atau yang pokoknya fisiknya bukan dipukul sebetulnya. Nah ini kadang-kadang senioritas itu membuat anak-anak itu jadi sok dan tidak terkontrol. Makanya kalau bisa pihak pesantren itu benar-benar menekankan kepada petugas. Kalau waktu saya di MTS tuh namanya mudabir. Jadi saking keselnya kelewatan, dia nggak sadar kalau lagi ini. Nah itu bagaimana Bung Alfian? Kadang-kadang anak-anak ini ya mungkin kan dari latar belakang daerah yang berbeda-beda Bung Alfian. Saya waktu itu pernah ketemu orang Riau, itu kalau ngomong teriak-teriak mulu kan di pesantren. Nah ini yang bagaimana agar gitu Bung Alfian, pesantren-pesantren ini bisa terjauhkan dari masalah-masalah ini Bung Alfian. Karena bagaimanapun Gontor ini menjadi pesantren yang santrinya internasional Bung Alfian. Saya waktu kuliah di Malaysia, itu banyak saya temui anak-anak dosen saya, itu pesantrennya di Gontor, kan unik juga Bung Alfian. Baik, pertama saya sebelum menjawab dan merespon berbagai hal,
kita berada pada suasana duka dengan wafatnya salah satu santri yang atas insiden atau kejadian tersebut. Ya. Artinya itu sebagai sebuah keadaan. Yang kedua, bahwa ini adalah situasi yang tetap keliru dan harus dipersoalkan, dan saya ingin mengatakan ini harus menjadi yang pertama dan terakhir. Artinya nggak ada lagi cerita setelah hari ini ada tindakan-tindakan seperti itu. Betul. Nah, saya yang kebetulan berbasis ilmu pendidikan, ya sebagai orang yang terlibat dalam dunia pendidikan dalam jangka yang panjang sampai hari ini, saya ingin mengatakan bahwa situasi ini sebetulnya harus dilihat juga dalam skala umum. Keinginan disiplin, lalu bersikap tegas, keras, tanpa kelewatan, jadi kasar, akhirnya ya dalam bahasa lain jadi ya kelewatan kalau bahasa Bung Kameramen tadi. Nah intinya mungkin buat Gontor saya ingin katakan rapatkan barisan dan pastikan bahwa Gontor akan terus menjadi bagian daripada eksistensi dan solusi negeri ini, karena Gontor Connection, Gontor Network sudah menjadi satu fakta dengan sekitar 500 pesantren-pesantren yang diasuh oleh alumni Gontor. Bukan 500 santri loh, 500 pesantren lebih, bahkan saya dengar sampai udah menembus angka 600. Artinya ini kalau ada orang-orang yang mulutnya sampai menyebut-nyebut arah pada pembubaran, itu harus dilacak tuh bapaknya sama kakeknya PKI itu ya. Jadi kalau yang muslim gitu kan, karena Gontor juga dulu termasuk yang diserbu oleh orang PKI tahun 1948, termasuk Lirboyo, termasuk pesantren-pesantren yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak yang diserbu oleh orang-orang PKI. Jadi keadaan seperti ini merupakan hal yang sangat membuat kita sedih, kita tidak gembira, unhappy, kita tidak happy. Tapi pastinya ini adalah hal yang harus dilihat sebagai sebuah kekeliruan dalam bahasa relationship-nya, ya kesalahan. Kalau memang dia akan masuk pada pendekatan hukum, ya silahkan dilakukan sebatas norma-norma yang patut dari kasus-kasus yang mungkin kasuistik. Ya kita juga kembali tadi yang di gereja juga ditangkap itunya pimpinannya kan gitu. Dia sudah melakukan eksploitasi dan juga yang merampok uang gereja 4,7 triliun. Itu kan sebenarnya beriringan dengan peristiwa ACT pada waktu itu. ACT yang diuyak-uyak, diunyang-unyang, dikejar-kejar, sementara yang terjadi di gereja Bethani itu tidak mendapatkan respon yang memadai. Nah, begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, betul sekali. Itu ternyata dulu kalau di 2017 ternyata ada 5 kasus kematian peraja IPDN yang sempat heboh. Nah ini juga menurut saya di tempat-tempat lain selain pesantren juga ada Bung Alfian kasus-kasus yang akhirnya ada kematian atau ada orang yang ditewas lah, dianiaya. Nah tapi betul yang Bung Alfian sampaikan tadi sebelumnya, Kemenak ini benar, yang disampaikan ini benar, cuman yang soal kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, tapi dia kasus kilometer 50 tidak ada respon apapun. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, jadi Bung Alfian di komentar itu selain ada yang bilang, wah bubarin nih Gontor gini. Nah tadi udah ada jawaban dari Bung Alfian. Untuk akhir sesi ini ada komentar Bung Alfian yang saya tidak tahu ya, mereka tuh beneran pengen masukin anaknya ke pesantren atau tidak, tapi keluar komentar berbunyi, ya jadi takut deh masukin anak ke pesantren. Nah ini gimana Bung Alfian untuk anak-anak, untuk orang tua agar tidak ragu memasukkan anaknya ke pesantren? Karena kan kalau kata Ustadz Abdul Somad, kalau tidak masukkan anak ke pesantren ruginya berkali-kali lipat. Tapi kan dengan adanya kasus, salah satu kasus lah ya, ini kan membuat orang tua jadi sedikit ragu. Bagaimana Bung Alfian? Pertama, untuk kejadian-kejadian seperti IPDN dengan mengerikan ya, yang mati itu disiksa segala dan betul berkali-kali. Dan buat Bung Kameramen, seingat saya se-Indonesia mungkin saya baru dengar satu ini kasus. Artinya dia bukan pola berulang yang dilakukan. Nah, jadi kembali kepada persoalan yang berhubungan dengan pesantren lalu dibubarkan atau ada usulan nggak mau masukin anak ke pesantren. Saya ingin mengatakan bahwa itu pandangan yang keliru. Saya sangat
ingin menegaskan pada pemirsa, seluruh anak-anak saya ada di pesantren. Jangan karena ada satu kasus yang mungkin boleh dibilang satu kasus, lalu Anda ingin memberikan kesimpulan apakah di luar pesantren anak Anda terdidik akhlaknya, bisa baca Quran, bisa berakhlak yang baik, mempunyai kemandirian, mempunyai keahlian spesifik. Saya pikir pesantren tetap adalah sebuah lembaga yang the best. Betul. Saya ingin katakan pesantren harus terus mematut diri, dan tapi tentu kita harus tengok ulang. Ada undang-undang pesantren yang menurut saya tidak memberikan rasa nyaman dan aman untuk keberlangsungan pesantren ke depan. Itu mungkin tugas buat anggota DPR RI tahun 2024-2029 untuk meratifikasi atau menganulir atau merevisi daripada undang-undang pesantren yang akan tidak menguntungkan untuk dinamika pesantren kita untuk sebagai lembaga penyangga kekuatan umat Islam di Indonesia. Nah, sebagai penutup, kepada keluarga besar Gontor, saya Alfian Tanjung, pernah 2 kali saya memberikan pembekalan kelas 6 di sana, tahun 2006 dan tahun 2011, rencananya tahun 2020, tanggal 20 April, karena musim pandemi, tidak bisa datang ke sana ya, Bung Kameramen ya. Nah, artinya ini Gontor, go, 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 Gontor, yes! Dan saya katakan untuk Gontor, tetap lihat ini sebagai sebuah teguran yang harus disapa dengan penyembuhan, pemulihan, dan penataan. Dan tentu bukan dengan pelonggaran. Betul. Nanti anak-anak jadi tidak disiplin semaunya, dan atas nama macam-macam mereka lalu menjadi orang-orang yang tidak terpandu dengan pendidikan Islami.